ketika ibadah seseorang tanpa berbaiat kepada Allah, maka ibadahnya dalam kitab Abah Anom termasuk maksiat. Emang enak begitu? Sholat 5 waktu, pergi haji, tapi masih dianggap maksiat. Kenapa alasannya? Karena tidak ditalkin baiat. Tapi kan orang sekarang, orang zaman modern sekarang, yang penting gua mah ibadah gitu ya. Yang penting nanti masuk surga, ya kata dia. Jadi kita tuh belajar toreko bukan hanya zikir doang, Pak, Ibu. Harus paham ke dalamnya. Paham ke dalamnya apa? Yaitu badal kaul yang nyampein. Jadi saya tegaskan lagi bahwa murid-murid Abah yang sudah ditalkin baiat, Anda dijamin selamat dunia akhirat yang ngamalin zikirnya. Mudah-mudahan diamalin ya. Ya kalau sibuk-sibuk ya tarikan 3. Kadang kita nih sebagai manusia kan nggak selamanya kita ibadah ya. Ada lalainya, ada goplahnya, ada futurnya, lemah, sakit. Jadi hal-hal tersebut itu tidak menghalangi seseorang itu dibuka asrornya, dibuka mukasafahnya. Jadi nggak semua orang zikir itu dengan zikir mukasafah, belum tentu. Tapi ada seorang murid, dia patuh sama gurunya, patuh aja. Apa kata gurunya? Iya. Harian iya, mingguan iya, bulanan iya, dia patuh aja. Kebuka paham itu. Jadi nggak selalu orang itu berzikir gitu loh. Misalnya ya di majlis ini ngedian teh aja atau makanan gawenya, kan ada yang hikmat kan, itu bisa putus. Tapi yang benar-benar ngediainnya bukan kepaksa. Ada yang dia duduknya di situ aja istiqomah, ya kan? Ada yang kalau badal kau ceramah dia tidur aja, kan dia istiqomah tuh. Istiqomah tidur. Tapi ya mudah-mudahan hatinya zikir gitu loh. Jadi putuh hal arifin itu nggak selamanya kita zikir. Karena kadang zikir aja kita mah kadang pikirannya kemana-mana. Apalagi lagi ruwet. Zikir malailah lo kenceng-kenceng, la ilaha illallah. Lah ininya mikirin aja. Ada yang begitu? Mikirin. Padahal la ilaha mulutnya tuh. Makanya di Abah itu ada Robito Mursi. Jadi sebenarnya di Toreko tuh dikasih kemudahan. Kalau kita di syariat tuh banyak larangan nggak? Banyak. Di Toreko itu ketika ada hal-hal yang memang kata orang umum dilarang, di Abah mah apa? Dimaafin. Dan tadi Pak Usman bilang, mungkin lagi khotaman tidur, imamnya boboakan sendiri, yang di belakang tidur karena capek, benar nggak? Ya kan itu ada yang jadi pegawai, ada yang jadi ini, perjalanan jauh duduk tek aja. Sama saja kalau ikut atakum alim pertama doang dikit lah. Tapi nggak tahu, tahunya tidur enak gitu. Pas mau dekat tuh kuping dengar tuh lah itu Sayyiduna. Katanya 2000. Tapi tidur. Ya kan pertama ngikutin loh. La ya kan? La ya kan? Tapi lama-lama tek aja kan? Tidur padahal mah. Kok dianggap kok sebentar banget orang tidur? Boleh nggak begitu? Boleh, kagak sengaja itu mah. Lagi zikir karena badan kita lemah apa? Itu masuk tabaruk itu. Kan atako 2000 kadang suka baca mualim tab kan. Karena kita tidur kok sebentar banget ya tidur. Tapi kuping ini pas mau pendekatan, mau dekat-dekat 2000 dengar anehnya tuh. Kan ngikutin juga padahal merem lah. Katanya Sayyiduna. Nah itu nikmatnya sama di khotaman juga. Bambari mah gua-guakan diri. Yang belakangnya ya emang jadi imam begitu. Kalau imam khotaman di mana-mana. Saya juga dulu
lagi di belakang Bagus Nadi sama gua kan sama tidur. Kan berarti ngalamin ya. Makanya nggak aneh kalau ada Ikhwan datang, taunya duduk, langsung tidur, taunya pas ya Latif. Boleh nggak tuh? Boleh. Karena udah datangnya aja udah dihormati oleh abah guru, bener nggak? Dari jauh datang ke sini, ya kan, kena lelah badan, duduk ikutin sih. Lama-lama yang namanya ngantuk kan kagak bisa dialang-alang ya, dialang-alang kan, nuas. Karena zaman Rasul kan ketika perang Badar itu pasukan Islam malah di nuas, tidur. Kan ada di Quran itu. Berarti orang ngantuk boleh nggak? Boleh. Ngantuk boleh nggak? Tapi kalau ngantuk mulu, tapi kalau arisan sekali narik 5 juta nggak ada ngantuk itu, ya kan? Misalnya ngaji nih, nanti buka arisan sekali membuka 10 juta nggak ada ngantuk. Pasti pikirannya jangan-jangan gua nanti, jangan gua. Tapi kalau udah ngaji ilmu pasti udah mulai, itu biasa. Jadi sama saya juga depan abah kadang semua di kuliah tarbiyah itu merek pak, tahu merek kan, ngorok. Depan abah ngorok, bisa ngorok loh. Padahal abah ngajar aja, tapi abah nggak pernah bangun, enggak. Nah makanya saya kalau ada lagi ceramah, ada yang ngerek, ada yang ini, diemin aja. Karena guru pun kayak seperti itu. Beda sama guru saya, jangan ngobrol gitu kan. Abah mah enggak. Ada yang tidur, emang kuliah tarbiyah pada melek semua, belum tentu. Ketika abah bicara latifah tentang rohani, itu badan kita berat pak, ngedengerin juga berat. Apalagi habis sarapan nasi uduk 2 piring lagi, ikut kuliah tarbiyah, tidur. Sama sebelum khotaman makan dulu, duduk di sini tidur gak? Tidur. Nah makanya sekali lagi zikir jahar terus didawamkan. Zikir jahar itu abah bilang kalau buat narik dunia ya zikir jahar, buat narik dunia itu loh, atau buat mukasyafah ya di zikir jahar. Makanya zikir jaharnya itu pas ilallahnya itu dipukulkan, lah oh. Nah kalau sendiri, misalnya kalau di sini imamnya ya ikutin imamnya, tapi kalau kita sendiri, lihat di Banten itu kalau zikir ya kan, la ilahanya nggak disuarain tapi ilallahnya illallah ya kan. Tapi la ilaha illallahnya itu dipelanin, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu biar mukasyafah. Kenapa kita bidur bin Sadid itu salah satunya. Kalau di Abah kan begitu kan. Kalau di Abah sih nggak begitu. Santai. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sayyiduna. Nah, yang ngantuk saya ngalamin. Kalau ikut atako pasti tidur. Saya terus terang aja. Pertamanya doang paling ikut berapa gitu. Tapi kita zikir di sana mah zikir gitu, zikir. Tapi kok 2000 sebentar banget, taunya tidur. Ngalamin nggak begitu Bu? Iya, semua namanya murid ya, benar nggak? Nah, jadi makanya kiai tadi kenapa setelah baca Ihya Ulumuddin sampai juz 5 tamat, dia kagak zikiran, tapi suruh apa? Dangdut koplo. Biar apa kata kiainya? Biar si murid setelah belajar sufi jangan sok sufi gitu loh, yang ketegangan, sok terapi itu. Sama di Abah juga, kita lagi husu jika hobi, ingat kita masih di alam sahadah. Kan kemarin si Salman ada tuh yang suka di YouTube komen. Jadi dia itu zaman Padul, Bang Bari. Latifah dia baru 5, emang dikasih. Dia bisa ngeliat ini ngeliat itu, tapi gimana, hati-hati suka tipu-tipuan. Itu nanti kalau ibu-ibu, ikhwan maupun ahwat, ketika zikir jahar masih latifah misalnya 1 atau 2 atau masih 5, belum khotam, belum dihirqoh sama Abah, udah dikasih itu, hati-hati juga. Karena nanti banyak bisikan tuh Bu, kamu udah jadi wali Mang Ujang gitu ya. Udah jadi wali nikah ya. Gak usah ke Bogor lagi, gak usah utama. Nanti bisikannya begitu, kamu udah jadi wali. Hati-hati ya. Yang di hirqoh aja kan, makanya kenapa ada hirqoh sufiah?
itu ada bekas dari apa? Tangan apa? Ya Allah fawqa aydihim tadi. Kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Siapa tangan mereka itu? Mursid tuh. Abah Hirqoh kan? Labas tuka, Hirqota Supyat dan Aula Sogir kata. Kepala kita ditendek sama apa? Labas tuka. Apa tuh labas tuka? Aku pakaikan. Ya, labas tuka, Hirqota Supyat. Hirqoh ini baju supi. Secara rohani. Terus kata Abah apa? Aula Sogir. Jadilah kamu wali sogir. Oh, yang udah khotam wali sogir tuh. Makanya jangan macam-macam. Murid Abah ada wali sogirnya. Ada wali sogir. Wali sogir wali cilik, wali bocil. Tapi bocil-bocil juga murid Abah mah wali. Iya. Wali. Jadi jangan menganggap wali itu hanya wali songo. Kenapa dalam khotaman itu ada ila arwahi kulli waliin wa waliyatin? Kan ada tuh khusus kepada ruh laki-laki maupun siapa itu murid Abah? Perempuan yang udah khotam udah jadi waliyah. Kalau dulu katanya wali itu hanya Robiatul Adawiyah, tapi di Abah ada wali perempuan yang sudah khotam. Ada wali laki-laki. Nah Abah itu bisa melahirkan wali, disebut wali sogir. Cuman memang Abah udah mangkat, jadi wali sogirnya kagak hadir, apa? Nggak diturunin lagi. Tapi yang belum dapat jangan gusar, jangan pesimis. Dengan 7 aja sudah jadi zohir batin Muhammad. Itu ilmu nggak ada di kampus Pak, Bu. Nggak ada di ngaji taklim. Ibu-ibu ngomong di diri saya ada zohir batin Muhammad, ustaznya bingung. Kan latifah qalbi namanya qalbu Muhammad, latifah ruh itu namanya ruh Muhammad, latifah siri namanya sir Muhammad. Tahu sir Muhammad? Rasanya Nabi Muhammad sir. Sir tahu nggak sir? Sir itu ada geretek hati gitu. Saya pengen sate kambing, kadang bawain. Itu sir tuh. Tiba-tiba dari jalan kebayang, ini orang ini datang. Itu sir namanya. Di latifah sir. Jadi murid Abah itu benar lengkap. Latifah kopi, namanya kopi Muhammad. Latifah apa Muhammad. Ini namanya gedong Muhammad nih. Ini namanya batang tubuh Muhammad. Nah di Abah Anom, buku di Abah Anom itu nggak dijelasin seperti itu. Yang dijelasin hanya di Syekh Abdul Rahman. Makanya murid Abah bersyukur harus bersyukur. Gak usah ganti mursid terus dawam. Memang dalam perjalanan toreko Abah itu banyak rintangan. Banyak gak rintangannya? Banyak gak ujiannya? Kalau toreko itu harus diuji. Gak mungkin toreko gak diuji. Diuji gak? Siap diuji? Kalau udah diuji pasti dikasih hadiah. Kalau anak-anak pesantren itu bil imtihan yukramul mar'u awyuhan. Dengan ujian, dengan imtihan diuji si murid itu bisa yukramu atau yuhan. Seseorang itu bisa jadi mulia atau jadi hina. Makanya ketika Abah Guru memainkan puzzle, tahu puzzle nggak? Yang anak bocah itu kan Abah mainin puzzle loh. Dibikin sekarang huru-hara. Gejolak hatinya, benci mulu sama Iwan misalnya. Itu puzzle tuh, Abah lagi acak-acak. Melihat ini geduk, nah itu lagi diacak-acak tuh. Lagi ditakholi sama Abah. Ada nggak begitu? Jadi namanya murid Abah diacak-acak tuh. Nanti tiba-tiba, di kita ada hal-hal yang ini. Ya namanya murid Abah ya tetap murid Abah. Kenapa timbul benci dan iri dengki? Yaitu basaria. Maka hilangkan dengan zikir jahar. Nah kan suka ada nih. Ini ceramah apaan sih? Gua bikin pusing aja nih gitu. Ceramah mah tentang pahala tong, tentang surga yang adem-adem. Dijelasin begini kan makanya pusing ya. Kan orang tuh ceramah tuh kalau mau masuk surga harus begini. Nanti masuk surga. Kalau ibu-ibu kan dibohongin mau ya amin. Ya kan? Padahal dibohongin tuh.
Surga gimana? Tanpa mursyid kita nggak bisa. Emang amal kita bisa? Makanya bersyukur di zaman modern kita punya silsilah dari Syekh Abdul Rahman, Abah Hoer, Abah Hoer, Abah Solihun, Syekh Abdul Karim, siapa lagi? Syekh Ahmad Latif Sambas. Itu guru kita wali bukan? Wali. Kalau pakai amal kita, amal sholat kita, kira-kira kita selamat gak? Apa sholat kita bener? Hah? Sholat ingat jengkol, sholat ingat lapar. Tapi di Abah itu yaitu ilmu robitoh itu yang mahal, saudara. Kalau di luar nggak ada ilmu robitoh. Robitoh apa sih? Ngebayangin. Kalau Mang Ujang bininya kabur, misalnya, itu kebayang itu kan. Itu robitoh kayak gitu. Atau yang lagi pacaran kebayang itu. Ini ya demenan gua ya. Itu robitoh. Robitoh tuh begitu. Berarti ngebayangin siapa? Bayangin guru. Ngebayangin Abah lagi duduk depan kita. Boleh nggak tuh? Boleh. Abah lagi senyum. Abah lagi apa begini. Itu robitoh. Kayak bini kita nih pulang kampung ya, nggak balik-balik sebulan. Kan suka bayang-bayang tuh. Nah itu namanya robitoh. Robitoh mursyid seperti itu. Sama, kita pun mau zikir, bayangin siapa dulu? Guru mursyid kita. Atau seandainya nggak guru mursyid nggak bisa, Khalifatus Syekh mursyid yang baru misalnya ke talqin awal. Itu namanya robitoh. Robitoh itu ngebayangin apa? Bayangin guru. Kenapa kita harus membayangin guru, kata Abah Anom? Kalau kita nggak mau ngebayang guru, itu nggak sampai kepada Rasulullah. Kan tadi tuh Allah ke Jibril ya. Jibril nyampein ke Nabi Muhammad. Apa itu kalimat la ilaha sama zikir hopi. Zikir hopi disampaikan kepada Abu Bakar Siddiq. La ilaha illallah disampaikan kepada Sayyidina Ali. Nah, Sayyidina Ali pun pernah diajarin zikir hopi sama Rasulullah. Itu Rasulullah ngajarin ke Abu Bakar sama Sayyidina Ali. Diajarin sahabat tabiin. Itu namanya ngelihat Rasulullah nggak tuh sahabat? Sahabat ada bekas ngelihat Rasulullah nggak? Tabiin sama terus, sama kita pun di sini. Dulu yang bawa toreko ke mana? Gelonggong ya Bang Ari ya? Ke Gelonggong. Saya sama Bang Bari, ayo apruk-aprukan tuh tahlil. Ngajak orang tahlilan, ya ikut aja tahlilan. Belum pada talqin tuh di Gelonggong ya, hujan-hujan lagi. Tahu sendiri Gelonggong becek, jalannya begitu. Udah deh itu. Karena kita bawa ajaran guru tuh sama almarhum Pak Suryadi tuh bertiga. Akhirnya terjadi di Gelonggong. Kemudian dari Gelonggong masuk Pak Usman, katanya ada guru fikih Pak Usman. Yang mana orangnya gitu kan? Ya akhirnya talqin tuh. Talqin sama Babe Uci ya, berdua ya. Babe duluan. Terus ke Buaran. Akhirnya jadi banyak kan tuh? Banyak. Saya pernah ngeliat Abah, saya 4 tahun wajah sama Abah begini. Kuliah tarbiyah. Berarti kan saya ada bekasan ngeliat Abah dong. Kalau saya murid yang paling songong, saya pelototin Abah segini gitu. Saya kalau ngaji sama Abah segini. Abah lagi ngomong saya liatin. Sampai Abah nyinggung. Sahabat kalau belajar dengan Rasulullah itu pasti nunduk kayak gitu. Sahabat kalau Rasulullah lagi nyampein ajaran pasti begini kan. Kalau saya enggak, kapan lagi? Mumpung Abah masih hidup, saya mah liatin aja. Sampai Abah nyinggung seperti itu, nggak apa-apalah. Yang penting dapat apanya? Musyahadahnya. Ketika saya musyahadah, berarti Iwan musyahadahnya ke siapa? Biasanya Bang Bari yang wasilah ke Bang Bari atau ke saya, musyahadah namanya. Karena saya pernah ketemu Syekh Abdul Rahman dan saya belajar 4 tahun istiqomah di depan beliau. Itu namanya musyahadah. Saya nggak pernah goib ya. Terus 4 tahun itu nggak pernah goib depan Abah. Tujuan apa? Supaya ilmu Abah itu terserap. Abah nggak ngajarin A, B, C, D, alif, bata, sajim. Enggak. Abah ngajarinnya ceramah. Dari lucu-lucuan, kadang Abah lagi. Tapi kalau Abah mulai naik pitam, hati-hati itu. Kan biasanya kita dekat sama Abah, tiba-tiba Abah diem aja. Kita bingung tuh murid, ada apa nih? Karena Abah itu kalau ngaji tahu hati murid.
Kalau gurunya jinah, gurunya nggak jinah, muridnya jangan jinah. Tiba-tiba abang ngomong gitu. Kalau gurunya kagak mabok, muridnya jangan mabok. Wah, ada apa nih? Ya, jangan numpakin bini orang begitu. Apa itu? Bingung kan? Nah, pasti ada tuh. Makanya orang kalau ada abang ngomong gitu, ada sesuatu yang disampaikan. Karena ada istighfarnya kata gitu. Astagfirullahaladzim min kulli dzanbin azimin wa atubu ilaihi. Andai dia minta ridho, yang maksudnya dibacok kata. Apa kelihatan dia sampai ngomong itu? Jadi abah itu ngaji, ya ceramah biasa ngomong. Muridnya tidur nggak dibangunin. Makanya ada ajaran abah, kalau subuh masih tidur jangan dibangunin. Ini orang nih tidur, ya kan kadang suka dikepak-kepak, woi bangun gitu ya. Itu sama abah nggak boleh, di ajaran abah. Orang tidur nih, tidur ya, tiba-tiba dia nggak boleh dibangunin. Baru dengar ya? Enggak kan? Udah dengar kan? Di abah begitu. Ada Iwan nih, tidur aja, nggak boleh dibangunin karena hayat dan hayunya belum masuk. Dia tidak bangun. Taunya bangun jam 8, biarin nanti dia subuh jam 8 ya. Lu mau buat dalil ntar jadi. Buat dalil ya. Di abah nggak boleh, orang tidur nih. Misal datang subuh, biarin aja sampai dia bangun. Karena ada hayat, ada hayun, ada hayat. Nanti dikasih hayun sama Allah baru bangun. Nah, ini hayat nih, ada hayun. Makanya di ajaran abah orang tidur nih, sholat subuh jangan dibangunin, biarin. Ya, ajaran abah nih, bukan ajaran saya. Kalau puasa sunnah niatnya dari maghrib. Ya, dari maghrib. Saya mau niat puasa apa? Sekarang nggak ada ya puasanya. Puasa sunnah lah gitu. Ya kan, puasa sunnah. Nah, udah niat dari maghrib kata abah. Ketika udah jam 8, jam 9 krocok ya makan. Udah dapat niatnya di maghrib. Gitu. Mau terusin. Mau terusin lagi. Sholat apa? Puasa sunnah. Puasa sunnah, jangan puasa wajib, puasa sunnah. Kita lagi puasa, niat puasa nih. Tiba-tiba ada tamu, otomatis kita nyediain kopi. Nyediain apa? Belum sampai apa lagi? Makan makanan. Apalagi di sini nasi padang. Sedang kita lagi puasa, gimana tuh puasa sunnah? Makan aja kata abah, makan ngormatin tamu. Tuh enak kan dia abah? Makanya puasa Rajab saya nggak pernah seharian. Pokoknya niat dari maghrib, jam 9 lapar ya makan udah. Abah ngajarin begitu. Ya kalau mau terusin alhamdulillah. Jadi ingat, orang tidur jangan dibangunin. Misalnya sholat subuh, udah biarin dia bangun sendiri. Itu ajaran abah guru. Nanti kalau ada nyamuk, sama, jangan dimatiin nyamuk. Nyium-nyium, kita mau udah digampar itu nyamuk. Di abah itu, kalau ada nyamuk biarin, katanya sodakoh. Abah bilang sodakoh. Nanti takut malaria bang? Enggak, insya Allah enggak. Karena nyamuk makanannya apa? Darah. Kan enggak kopi. Nyamuk makan kopi enggak? Cuma makannya nyamuk makan kangkung enggak? Makan buah-buahan? Darah. Maka abah bilang, ini di kuliah tarbiyah loh. Nanti kalau ada nyamuk nggak boleh dimatiin, niatin sodako. Makanya sekarang udah sama tidur nyamuk kebiarin aja memburumut juga. Ya kan, kecuali kita nggak sadar lain lagi kan. Kadang kita nggak sadar refleks kan kepok aja, beda lagi. Tapi kalau ada nyamuk di sini diemin. Bagaimana dengan nyamuk malaria? Nah. Itu kalau kita niat sodako, insya Allah nggak jadi penyakit kata apa di kuliah tarbiyah. Jadi ada hal-hal yang memang sesuatu yang kadang kita bikin ketawa gitu. Nyamuk kan biasanya kita baru ini aja kok langsung
Makanya nanti kalau dicocok nyamuk, diseret nyamuk, udah diemin aja, niatnya sedekah. Insya Allah nggak jadi penyakit kata. Percaya nggak sama guru? Iya. Ada nyamuk biarin sedekah gitu. Kadang main geplak aja. Karena dia makannya cuma udah kenyang juga mati ya. Nah, terus sekali lagi pelajaran Abah ini benar semua Bu. Bisa ngalamatin dunia akhirat. Karena kita sudah berbaiat kepada Allah melalui guru mursyid. Jangan pindah mursyid. Kalau pindah mursyid, takutnya mursyid yang baru itu nggak bertanggung jawab. Tapi kalau Abah sudah statement kuat bahwa murid Abah akan selamat dunia akhirat karena dia sudah ditalkin ngamalin zikir jahar, zikir hobi, khotaman bulanan. Siap? Masih semangat? Masih semangat ikut Abah Guru Abdurrahman? Udah loyo? Hah? Kalau diuji, nikmatin aja. Nikmatin prosesnya. Ketika diuji, berarti Abah akan mengangkat derajat. Memang sih ketika ngadepin ujiannya, pusingnya minta ampun. Tapi kata Abah, balikin ke Abah ya, balikin ke Abah. Ngerti nggak balikin ke Abah? Nah, balikin ya. Ini bukan main-main loh. Nah, apapun ujiannya, udahlah, terserah Abah. Abah yang gerakin, Abah yang ini. Karena kita udah ada kaitannya baiat di pikir. Mudah-mudahan bermanfaat. Terus semangat terus. Bahwa ajaran Abah ini benar-benar ngelamatin 7 ke atas, 7 ke bawah. Jam 10 saya ditelepon. Weh buruan, bapak lu mau dimandiin. Gitu. Jumat kemarin saya ngomong begitu. Selamat ke atas, selamat ke bawah. Langsung diuji kan. Untung saya lama, saya nonton bola ya Pak ya. Ngeces kan. Cepetan. Bapaknya mau dimandiin. Nah, itu ujian, benar nggak? Andai itu lagi pas mau taman, amburadul tuh pikiran. Iya. Untungnya HP dimatiin. Kan enak tuh. Nah, pas dibuka jam 10. Ada apa sih? Buruan, bapaknya mau dimandiin. Nah, itu penceramahnya begitu. 7 ke bawah selamat, 7 ke atas selamat. Bagi yang sudah meninggal, beneran diuji kan? Meninggal. Nah, mudah-mudahan minta doanya, Fatihahnya. Mudah-mudahan arwahnya diterima. Saya ingat Abah, ulama itu bukan hanya yang baca kitab atau penceramah. Orang tua pun disebut ulama kata Abah. Orang tua kita ulama loh. Bener gak? Pak Usman juga nggak bakal jadi ustadz kalau kena orang tuanya kan. Makanya Abah bilang orang tua itu termasuk al ulama warasul anbiya. Orang tua, ya kan? Kalau bukan orang tua nggak bakalan saya bisa ceramah begini, benar nggak? Nggak bakalan bisa ngomong toreko. Semuanya adalah karena sebab orang tua. Makanya orang tua kita, ajaran Abah nih itu termasuk al ulama warasatul anbiya. Kita nganggap ulama itu hanya bisa ceramah, baca kitab. Enggak. Al ulama warasatul anbiya itu kata Abah termasuk orang tua kita. Saya minta doanya, Fatihahnya dengan barokah Mas Abdurrahman. Bapak saya belum ditalkin belum, nggak mau, nggak percaya. Ya itu kan ujian penceramah begitu ya. Ngajak orang tuanya nggak mau talkin. Iya kan? Tapi insya Allah minta doanya. Al-Fatihah. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.